iman untuk mengingat karya Allah di masa yang lewat. Saudara, jangan lupakan ya kasih Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Itu perlu, saudaraku, karena itu akan memperteguh iman kita. Memang iman kita itu nggak boleh bergantung pada masa lalu. Iman kita bergantung pada firman Tuhan yang kita terus percayai hari ini. Tetapi peristiwa-peristiwa jangan dilupakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan jangan dilalaikan, jangan dilupakan. Shalom saudaraku. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Ya, tahun yang penuh dengan gejolak. Dan satu kata saudaraku, tahun 2025 ini adalah tahun yang memberi kepada kita ketidakpastian. Ya, semua informasi yang masuk itu kalau diolah, dianalisa, judul yang keluar adalah ketidakpastian. Jadi 2026 bagaimana? Ya, ketidakpastian, saudaraku. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat, saudaraku, bahwa hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Sang Firman yang menjadi manusia, yang baru saja kita peringati akan kelahirannya di hari Natal kemarin, dialah satu-satunya pribadi yang memberi kepastian. Kepastian keselamatan, kepastian penyertaan, kepastian akan kasih, dan kepastian bahwa dia tidak berubah. Itu pasti semuanya. Sementara yang lain-lain, saudaraku, bisnis kita, kesehatan kita, dan sebagainya ya. Semuanya dalam ketidakpastian. Situasi dunia ini dalam ketidakpastian. Alam maupun geopolitik tidak pasti, saudaraku. Nah, di hari terakhir tahun 2025 ini, kita akan merenungkan satu peristiwa di dalam Alkitab yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Kita baca saja mulai ayat 10 sampai ayat 12. Saya bacakan, saudaraku. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Jadi latar belakangnya adalah peperangan Israel lawan Filistin. Nabi Samuel mempersembahkan korban bakaran. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Jadi campur tangan dari sorga. Kalau nggak ada campur tangan dari Tuhan, Israel nggak mungkin bisa menang lawan Filistin yang jauh lebih kuat. Jadi Tuhan yang mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Karena ada campur tangan Tuhan. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Nah, ayat 12 ini bagus, saudara, ini yang jadi perenungan kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu. Dia comot sebuah batu yang mungkin agak besar begitu, saudara, dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ditegakkan batu itu. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi Samuel setelah kemenangan yang luar biasa dari Israel terhadap Filistin, dia mengambil sebuah batu, menegakkannya di antara Mizpah dan Yesana, dan ia menamai batu itu Ebenezer. Dari arti kata, saudara, Eben itu artinya batu, Hezer itu artinya pertolongan. Jadi Ebenezer artinya batu pertolongan, ya. Dan makna secara kalimat yang panjang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, kalau kita menoleh ke belakang, ada banyak persoalan, peristiwa yang kita lewati. Pada waktu krisis terjadi, pada waktu masalah itu kita hadapi, rasanya bagaimana jalan keluarnya? Mungkinkah ini bisa terselesaikan? Tapi semuanya kita jalani, dan sampai sekarang ini kita mengakhiri tahun 2025. Marilah kita seperti Samuel menegakkan batu yang dia beri nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Saudaraku,
batu itu bukan sekedar monumen fisik, tetapi ini adalah sebuah tanda atau pengakuan iman. Jadi kita mengakhiri tahun 2025 ini dengan sebuah pengakuan iman. Tuhan sudah menyertai aku sampai akhir tahun ini. Begitu ya. Dan aku akan memasuki tahun mendatang itu dengan iman bahwa sebagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai. Demikian di tahun yang baru yang dikatakan tahun yang tidak pasti, ya, tahun di mana ketidakpastian itu merupakan nuansanya. Kita percaya. Ya, jadi iman untuk mengingat karya Allah di masa yang lewat. Saudara, jangan lupakan ya kasih Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Itu perlu, saudaraku, karena itu akan memperteguh iman kita. Memang iman kita itu nggak boleh bergantung pada masa lalu. Iman kita bergantung pada firman Tuhan yang kita terus percayai hari ini. Tetapi peristiwa-peristiwa jangan dilupakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan jangan dilalaikan, jangan dilupakan. Jadi kita ini harus punya memori rohani, saudaraku, tentang kasih karunia. Jadi kalau saudara membacakan riwayat 1 Samuel, itu kasih karunia, saudara. Karena Samuel mewakili umat Tuhan, ya bersama dengan umat Tuhan, mencari Tuhan dengan mempersembahkan korban itu, maka Tuhan turun tangan. Nah, korban itu kalau di perjanjian baru saudara tahu ya, itu adalah bayang-bayang dari Kristus, Yesus Tuhan, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi itu adalah memori kita tentang kasih karunia itu jangan sampai lepas dari diri kita. Sebuah penanda kesetiaan Allah sepanjang perjalanan hidup kita. Saya mengingat sejak kecil sampai hari ini ada banyak kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Dan itu akan saya tandai sebagai batu-batu peringatan. Ebenezer, Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan, saudaraku. Ya, untuk kita menghadapi hari esok, kita harus punya iman. Dan iman itu kita ekspresikan dengan sebuah penanda. Saudara mungkin nggak perlu benar-benar cari batu, kemudian taruh batu, enggak. Tetapi di dalam memori kita tegakkan akan satu batu iman bahwa Tuhan adalah pertolonganku. Nah, saudara, ini sebetulnya peristiwa hebatnya Tuhan yang menyatakan diri kepada kedahsyatan Tuhan, yang menyatakan diri pada manusia yang lemah ini, itu kalau orang-orang di zaman perjanjian lama itu selalu mereka pakai batu peringatan. Ada banyak kali ya, kalau saudara telusuri di dalam perjanjian lama, kisahnya itu para tokoh-tokoh yang mendirikan sebuah monumen gitu ya, monumen pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan salah satu yang kita ingat adalah kisah perjumpaan Yakub ketika dia dalam kondisi gelisah, takut, dia sebagai anak mami yang harus pergi ke negeri jauh karena takut sama kakaknya ya, takut sama Esau. Dia pergi dan di Betel itulah dia kelelahan dan dia tertidur berbantalkan sebuah batu. Nah, ketika dia tidur, dia bermimpi ada tangga yang terhubung dari bumi ke sorga, kemudian malaikat naik turun. Dan disitulah Yakub tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan menjumpai dia. Dan dia bangun, dia berkata betapa dahsyatnya tempat ini. Tempat ini tidak lain adalah gerbang sorga. Jadi gerbang sorga itu dimulai dari sebuah perjumpaan, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kemudian itu ditandai oleh Yakub. Dia menegakkan batu bantalnya itu dia tegakkan, kemudian dia mengurapi dengan minyak dan dia berkata, ini adalah Betel, rumah Allah. Saudara, hal-hal semacam ini perlu dilakukan. Sekali lagi kita nggak perlu benar-benar pakai prophetic act yang cari batu, itu nggak perlu. Tetapi di dalam memori kita, dalam iman kita menandai perjumpaan dengan dia. Gerbang surga yang dinyatakan. Itu kita pegang, kita tandai. Itulah tanda-tanda Ebenezer buat kita. Di mana Tuhan menolong, Tuhan menjumpai, Tuhan campur tangan. Itu semua, saudara. Kita tandai dan kita ingat.
Nah, kita akan akhiri saudaraku perenungan ini bahwa sesungguhnya, coba Efesus 2 ayat 20 ya, ini bagus nih. Saya Efesus 2 ayat yang ke-20, saya bacakan saudaraku. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ya ini tentang gereja ya, dengan Kristus Yesus sebagai apa saudara? Batu penjuru. Jadi ya ini Ebenezer itu kan batu benar-benar batu untuk menandai akan pertolongan Tuhan sampai saat itu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Nah, Betel itu ditandai dengan batu yang ditegakkan kemudian diurapi oleh Yakub, dan Yakub berkata, ini adalah gerbang surga, tempat di mana aku berjumpa dengan Tuhan. Awal perjumpaan. Nah, berjumpa dengan siapa, saudara? Batu itu, batu penjuru, itulah Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan ilahi yang sempurna itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kekasih jiwa kita. Saudaraku, ini perenungan yang singkat, yang ringan, tetapi benar saudara, jangan sampai Anda melupakan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tandai itu sebagai pengalaman iman yang tak terlupakan. Ucapan syukur kita naikkan bagi Dia, kebaikannya Dia, dan batu itu adalah batu penjuru yang menjadi dasar iman kita adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.